Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin bahas One Punch Man chapter 201 revisi ketiga. Nah, pada chapter sebelumnya, Mimin pernah bilang kalau revisi One Punch Man sebanyak 3 kali ini dikarenakan MT Void yang melawan Blaze tapi tidak dikalahkan oleh Saitama, yang jadinya tidak sesuai dengan versi webkomiknya. Maka dari itu, di revisi ketiga kali ini, Saitama benar-benar langsung mengalahkan MT Void dengan sangat mudah, dan ya, imajinasi tentang Void yang bisa berpindah ke hyperspace atau melakukan tebasan dimensi menghilang gitu aja dikarenakan ya ini loh perbuatan si botak Saitama ini. Mimin bingung mau bilang apa, tapi ngakak aja gitu, berasa kena prank. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 201. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama yang sedang berdiri di sebuah tiang listrik dengan sangat gagah. Nah, untuk judul chapternya sendiri, Mimin masih agak bingung dikarenakan versi bahasa Inggris adalah light out atau lampu padam, sedangkan kalau versi bahasa Spanyol berjudul mata memutih, dan sepertinya untuk judul lebih akurat dari versi Spanyol karena setelah Mimin menerjemahkan dari versi bahasa Jepangnya langsung, di situ bertuliskan mata memutih. Di awal chapter, kita langsung melanjutkan kepada Blaze yang berhasil mengalahkan ninja surgawi dengan sangat mudah. Tapi salah satu anggota party yang sudah sekarat ini bilang kepada Blaze, bahkan jika kalian mengalahkan kami, tidak ada lagi tempatmu untuk bisa lari. Blaze, sejak kau menimbulkan luka serius pada dia 15 tahun yang lalu, pria itu menjalani prosedur peningkatan fisik lebih lanjut dan sekarang telah bangkit. Dia dijuluki sebagai ninja terbaik dan ninja dari para segala ninja. Dia pernah ada di puncak dunia pembunuhan dan secara rahasia memerintah dari balik bayangan. Bahkan jumlah nyawa yang diambil olehnya adalah jutaan dan orang-orang terkenal dalam sejarah juga berhasil dikalahkan oleh tangannya. Nah, saat ini terlihat ada MT Void yang sedang berdiri di sebuah bangunan kosong dengan aura yang sangat mengerikan. Ninja sekarat ini melanjutkan perkataannya, jika saat ini dia pasti berada di tempat persembunyianmu untuk menunggu kami membawa kepalamu. Dan kalian akan segera menyadari bahwa akan lebih baik mati di tangan kami dibandingkan dengan pria itu. Nah, Blaze pun yang mendengar ocehan dari ninja sekarat ini cuma biasa aja, tapi kemudian dia pun mengaktifkan sebuah portal dimensi sambil bilang kepada seluruh ninja di tempat itu, jika sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada kalian semua. Dan ternyata tujuan dari portal dimensi dari Blaze menuju ke tempat pria itu yang sebelumnya berdiri di sebuah bangunan kosong. Nah, setelah mereka semua datang, di sini hal yang sangat tidak terduga pun terjadi. Karena ketika Blaze datang bersama para ninja lainnya, tiba-tiba MT Void sudah berhasil dikalahkan oleh Saitama dan Saitama saat ini dengan santuinya sedang duduk setelah mengalahkan Void. Melihat hal itu, anggota ninja surgawi terdiam seperti ya karena bingung apa yang terjadi karena di pikiran mereka MT Void ini adalah sosok yang sangat kuat yang seperti mereka ceritakan sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dan begitupun reaksi Mimin yang sama dengan para ninja surgawi ini tentang MT Void, yang sebelumnya terlihat sangatlah OP karena mampu berpindah ke dimensi yang lebih tinggi atau serangannya di luar sebab akibat alam semesta atau bla 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 lah. Kok bisa begini ya? Ya mungkin inilah akibat karena ngelawan si botak Falcon duluan. Nah, melihat kedatangan dari Blaze, Saitama pun mengatakan, "Yo, pria tua, kau sampai di sini dengan cepat ya." Sedangkan Flashy Flash dan Sonic terkejut melihat Saitama ada di situ. Begitupun dengan ninja surgawi yang masih ngangong-ngangong karena tidak menyangka jika yang berada di retakan ini adalah pria itu. Nah, ternyata Blaze sebelum datang untuk mengalahkan ninja surgawi, dia sudah datang duluan ke tempat ini. Jadi pada awalnya dia datang untuk melawan MT Void, tapi ketika dia datang ke tempat itu, Saitama sudah datang lebih awal dan sudah mengalahkannya duluan. Jadi alasan kenapa Blaze berekspresi biasa aja ketika dibilang kalau MT Void sudah bangkit, ya karena Blaze udah tahu duluan kalau MT Void sudah dikalahkan oleh Saitama sebelum dia datang mengalahkan ninja surgawi. Melihat kejadian tersebut, Flashy Flash pun bertanya kepada Saitama, apakah kau membunuhnya? Saitama pun menjawab, tidak, aku tidak berpikir kalau dia mati. Sebenarnya saat aku tiba di tempatnya Sonic, dia tiba-tiba datang dari dalam dan menyerangku tanpa diketahui entah dari mana. Jadi aku pun memukulnya, dan melihat bekas retakan tubuh dari MT Void, Flashy Flash dan Sonic hanya bisa terdiam. Dan yang lebih bikin ngakak lagi adalah reaksi dari para ninja surgawi yang menatap satu sama lain ke sesama rekan mereka, lalu kemudian tertawa terbahak-bahak dan bilang, kau benar-benar berpikir kita akan percaya dengan hal seperti itu, ha? Dan sintingnya para Teninto ini setelah ketawa langsung marah dengan mengatakan, dasar bajingan menjengkelkan.
Selama kita para Teninto masih berdiri, kita tidak akan membiarkan pria itu diejek seperti ini. Hingga akhirnya mereka pun langsung ingin menyerang Saitama secara bersamaan, tapi ya kalian tahulah, Saitama langsung memukul mereka semua dengan mudah dan mereka pun tergeletak di tanah. Reaksi dari Blaze, Sonic dan Platypus cuma bisa terdiam. Sonic juga di sini seperti meledek ke Teninto dengan bilang, "Lihatlah mata kalian semua itu, jadi memutih." Nah, jadi maksud mata memutih di sini itu adalah ketika karakter itu sudah kalah atau mati, biasanya matanya memutih dan sepertinya ini merujuk pada hal tersebut. Ya dibandingkan dengan versi Inggrisnya yang bilang lampu mati untuk kalian semua. Sonic pun bertanya lagi kepada Saitama, kenapa kau bisa ada di sini? Saitama pun menjawab, setelah aku mendengar apa yang terjadi, aku berpikir lebih baik untuk pria tua itu yang turun tangan, dan aku akan menunggu di tempatnya Sonic kalau begitu. Sonic pun marah karena bukan itu yang kumaksud. Aku bertanya, kenapa kau ada di tempat persembunyianku? Mendengar hal itu, Saitama pun balik ikut marah dan bilang, bukannya kau yang sudah mengirimiku surat-surat menyeramkan itu dengan alamatmu yang berulang-ulang untuk memintaku datang, sambil memukul-mukul Sonic menggunakan surat yang ada di tangannya. Ya di sini cukup ngakak juga sih lihat Saitama mukulin Sonic pakai surat dan Sonic pun langsung jadi teringat dia emang mengirimi Saitama surat. Saat ini para Teninto juga terlihat cuma sekarat dan bertanya-tanya siapa sebenarnya si botak itu. Dan Sonic yang melihat Teninto masih bisa berbicara langsung bilang kalau kalian semua cukup gigih juga ya. Nah tiba-tiba ada hal yang tidak terduga terjadi. Karena dari sebuah langit muncul sesuatu yang terbuka, semua orang di tempat itu juga melihat kejadiannya. Blaze juga terkejut karena menurutnya ini tidaklah baik, dan ternyata alasan kenapa monster ini keluar dikarenakan Blaze yang meninggalkan posnya terlalu jauh. Lalu tiba-tiba muncul dari balik retakan itu atau portal itu dua monster yang sangat besar, berbentuk harimau dan kura-kura dengan wujud yang sangat mengerikan. Tapi yang justru kampret adalah si botak Falcon yang malah tersenyum sambil bilang, wah itu lebih besar dari anjing yang ada di bawah tanah itu yang merujuk kepada Overgrown Roper sebelum dia menjadi kecil seperti saat ini. Saitama dengan santainya bilang apakah dua monster itu sedang mencari makanan dan tiba-tiba aja peliharaan Saitama yang ikut ke tempat ini malah mengeluarkan sebuah energi projection, begitupun dengan dua monster raksasa yang baru muncul ini. Hingga terjadilah benturan antara dua energi projection dengan sangat gila. Para Teninto hanya bisa ternganga melihat dua laser saling bertabrakan. Awalnya di sini terlihat kalau energi projection dari Overgrown Rover cukup kecil berbeda dengan dua monster yang baru muncul ini. Tapi hal yang sangat tidak terduga adalah energi projection dari peliharaan Saitama ini mampu mengalahkan dua monster tersebut hingga menimbulkan efek yang sangat dahsyat. Bangunan di tempat itu terkena dampak besar hingga muncul asap atau ledakan layaknya bom nuklir. Dan ya, hasilnya sungguh di luar nalar karena dengan bentukan anjing rover yang sudah mengecil saat ini, dia mampu mengalahkan dua monster raksasa dan One Punch Man chapter 201 revisi ketiga pun selesai di sini. Nah, kalian juga bisa melihat versi manganya dengan link sesuai di deskripsi video ini, yaitu versi legalnya di Tonari no Yongjam, karena kalian bisa melihat lebih detail lagi bagaimana keseruannya. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada anak ingin sukses dengan pesan mangat ngontennya bro. Semoga Rizky makin banyak agar bisa donasi lebih banyak lagi. Ya amin lah, semoga kalian juga bisa mendapatkan Rizky lebih banyak. Dan terima kasih atas dukungannya karena telah memberikan support sebesar 10.000 dan berapapun yang kalian berikan itu sudah berarti bagi Mimin. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzai mate.